Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arul Erlangga, Prodi Pendidikan Kimia dari Universitas Negeri Semarang, akan menjelaskan subbab, yaitu yang berjudul sel konsentrasi. Sel konsentrasi adalah sel volta yang kedua elektrodanya berjenis sama, tetapi konsentrasinya berbeda. Biasanya sel konsentrasi terjadi pada larutan asam, yang pada reaksi anoda dan katodanya atom hidrogen akan habis bereaksi. Dan untuk penggambarannya yaitu jika dua sistem elektroda tersusun oleh suatu sel yang melibatkan larutan elektrolit dengan komposisi yang berbeda, akan menghasilkan beda potensial melalui batas antara dua larutan. Beda potensial itu disebut liquid junction potensial atau potensial difusi. Untuk penggambarannya dapat dilihat pada gambar di bawah, di mana terdapat elektroda Ag HgCl yang berada pada HCl pekat yang dapat dilihat dalam gambar dalam bagian A1, sedangkan elektroda HgCl dalam HCl Enzer. Untuk penggambaran pastinya seperti ini, dimana tadi pada A1 ialah elektroda perak klorida dalam larutan HCl pekat, sedangkan dalam A2 itu elektroda perak klorida dalam HCl encer, dimana saat batas dari dua larutan itu dibuka, maka akan terjadi difusi dari larutan yang lebih pekat ke larutan yang lebih encer. Dan saat proses difusi itu, ion H+ akan lebih cepat berdifusi dibandingkan ion Cl. Lalu pada gambar B itu, pada saat ion H+ meninggalkan Cl-, pada gambar B, saat H+ lebih cepat dibandingkan Cl-, yaitu meninggalkan Cl-, akan terbentuk lapisan rangkap listrik di antara muka dua larutan itu. Lalu pada gambar C, karena beda potensial melintasi lapisan rangkap akan menghasilkan medan listrik dan memperlambat ion yang bergerak lebih cepat dan mempercepat ion yang bergerak lebih lambat, dimana saat keadaan estabilis tercapai, maka ion yang berpindah dengan laju yang sama, yang ion yang awalnya bergerak lebih cepat akan lebih memimpin, yaitu dimana tadi saat pada B itu ion H+ ion H+ bergerak lebih cepat dibanding Cl-, tapi pada saat C ion H+ akan bergerak sama dengan ion Cl-, tapi saat keadaannya sudah estabilis tercapai, maka ion yang awalnya bergerak yaitu ion H+ akan bergerak lebih cepat dan memimpin. Lalu karena difusi larutan pekat dan larutan tersebut, larutan pekat ke larutan encer adalah perubahan yang irreversible, tapi saat bergerak lambat atau cukup lambat membuat antar muka tidak bergerak, berarti dalam waktu yang dikehendaki akan membuat pengukuran sehingga sistem berada dalam keseimbangan dan memberikan gerakan pada batas sistem. Bagaimanapun, beda keseimbangan potensial tambahan dalam liquid junction dapat dilihat dalam pengukuran potensial sel. Dengan memilih elektroda bawah sebagai elektroda kiri dan simbol untuk selnya adalah seperti ini, yaitu AgCl Cl-, A1 jadi Cl-, A2 AgCl Ag,
di mana garis vertikal putus-putus menyatakan junction atau lompatan antara dua fase itu. Untuk perhitungan potensial sel saat dianggap lintasan 1 mol muatan listrik melalui semua sel yang berlangsung reversibel, di mana potensial sel akan dinyatakan sebagai main Fe sama dengan sigma I dari delta GI. Sigma I dari delta GI ialah jumlah semua perubahan energi Gibbs dalam sel yang menyertai lintasan 1 mol muatan positif naik melalui sel. Perubahan energi Gibbs-nya adalah pada elektro bawah, yaitu Ag dalam solid bereaksi dengan Cl- dalam A1 menjadi AgCl atau perak klorida dalam keadaan solid dengan penambahan elektron. Lalu pada elektroda atas, perak klorida dalam keadaan solid dengan elektron akan menghasilkan Cl- dalam A2 dengan perak dalam keadaan solid. Dan perubahan neto di kedua elektroda itu ialah Cl- dalam keadaan 1 menjadi Cl- dalam keadaan 2. Selain itu, pada batas di kedua larutan, sebagian T positif dari muatan akan dibawa oleh H+ dan sebagian T negatif dibawa oleh Cl-. Fraksi T positif dan T negatif adalah bilangan transfer atau bilangan transport dari ion. 1 mol muatan positif melintasi batas memerlukan T positif mol ion H+, sehingga bergerak naik dari larutan A1 ke larutan A2, dan T negatif mol Cl- akan bergerak turun dari A2 ke A1 sehingga pada batas menjadi T positif H+1 A1 menjadi T positif H+A2 dan T negatif Cl- A2 menjadi T negatif Cl- A2. Dan perubahan totalnya adalah jumlah perubahan pada elektroda pada batas. Dan perubahan totalnya akan menjadi seperti ini: T positif H+ A1 dengan Cl- A1 dengan T- Cl- A2 menjadi T positif H+ A2 dengan Cl- A2 dan Cl- A1. Jumlah fraksi-fraksi harus 1, di mana jumlah fraksi-fraksinya itu harus 1, sehingga T sama dengan 1 min T positif. Dengan demikian, nilai T negatif ini dalam persamaan ditata ulang dan tereduksi menjadi T positif H+ A1 dengan T positif Cl- A1 jadi T positif H+ A2 dengan tambah T positif Cl- A2. Ini adalah persamaan 17.59. Untuk reaksi sel, transfer T positif mol HCl dari larutan A1 ke larutan A2, perubahan Gibbs totalnya menjadi delta G sama dengan 2T positif RT ln A plus minus 2 dan A plus minus 1, di mana A H plus A Cl- sama dengan A kuadrat plus minus. Dengan menggunakan persamaan 1758 diperoleh potensial sel dengan pemindahan atau transverse seperti jadi karena AH positif plus ACl- sama dengan A kuadrat plus minus. Dengan menggunakan persamaan 17.58 diperoleh potensial sel dengan pemindahan, yaitu potensial WT sama dengan min 2T positif RT per V ln A plus minus 2 per A plus minus 1. Jika batas antara dua larutan tidak
Jika batasnya tidak berkontribusi pada potensial sel, maka perubahan yang dikontribusikan oleh elektrodanya adalah C elemen A1 menjadi C elemen A2. Nilai yang bersesuaian dari delta G berubah menjadi delta G sama dengan RT ln A plus minus 2 per A plus minus 1, di mana A C elemen diganti oleh aktivitas ionik rata-rata A plus minus. Sel itu tanpa pemindahan, dimana kan sel itu tanpa pemindahan dan memiliki potensial. Jadi potensial WOT sama dengan delta G per V atau min RT per V ln A plus minus 2 per A plus minus 1 adalah persamaan 8.61. Potensial sel dengan pemindahan adalah sel tanpa pemindahan plus potensial junction, atau disebut potensial J, sehingga potensial WT sama dengan potensial WOT plus potensial J. Jadi potensial J itu sama dengan potensial WT min potensial WOT. Dengan menggunakan persamaan 17.60 dan 17.61 menjadi potensial J sama dengan 1 min 2T positif 2T plus RT per V ln A plus minus 2 dan dibagi A plus minus 1. Dimana dari persamaan di atas, jika T positif itu mendekati 0,5, liquid Johnson sangat kecil sehingga relasinya benar dan dua elektroda dalam sel akan menghasilkan dua ion dalam larutan. Dengan mengukur potensial sel yang tanpa pemindahan, dimungkinkan mengevaluasi potensial J dan T positif yaitu dengan cara pembandingan 17 persamaan 17.60 dan 17.61, di mana potensial WT sama dengan 2T positif potensial WOT 2T plus potensial WOT, di mana dalam menentukan batas yang jelas untuk memperoleh pengukuran potensial WT yang reproducible dan dapat untuk membangun sel dapat dengan cara menghilangkan potensial J sehingga potensial WOT dapat diukur. Lalu ada yang disebut dengan sel konsentrasi tanpa pemindahan, yaitu tanpa liquid junction, yang terlihat pada gambar titik 8 pada gambar 17.8, dimana gambarnya seperti yang ada di bawah itu, dimana sel akan disimbolkan seperti yang di PT H2P H plus C elemen A plus minus 1 AgCl Ag dengan jadi AgCl C elemen H plus A plus minus 2 H2P PT, sehingga potensial dari dua sel itu ialah potensial seperti yang di bawah. Lalu dengan menggunakan persamaan Nernst untuk tiap potensial diperoleh potensial sama dengan 2 RT per V ln A plus minus 2 dibagi A plus minus 1. Dan untuk membandingkan dengan persamaan untuk membandingkan dengan persamaan 17.61 menjadi potensial sama dengan min 2 potensial WOT. Pengukuran potensial dari sel rangkap
ini menghasilkan potensial WOT melalui persamaan 17.65. Untuk catatan, setiap pengukuran potensial yang dua elektrodanya membutuhkan elektrolit akan muncul beberapa masalah karena adanya potensial liquid Johnson antara kedua elektrolit itu. Tetapi masalah itu dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu mengukur potensial liquid Johnson tersebut atau menghilangkannya. Di mana potensial Johnson itu dapat dihilangkan dengan suatu perancangan eksperimen sehingga tidak muncul liquid Johnson itu, atau bisa menggunakan dua sel untuk pembanding yang menggunakan elektrolit yang sama. Tetapi seringkali ada jalan yang terbaik untuk menghilangkan liquid Johnson, tapi itu tidak layak. Lalu ada penggunaan jembatan garam, di mana suatu penggunaan ini digunakan untuk penjenuhan dengan KCl atau NH4NO3 yang dihubungkan dua bagian dengan cara dihubungkan dengan dua bagian elektroda. Jembatan garam ini akan menimbulkan dua liquid junction atau persimpangan cairan yang potensialnya akan sering berlawanan satu sama lain dan potensial junction net dan menghasilkan potensial junction dengan neto yang sangat kecil. Alasan untuk menghilangkan kedua potensial tersebut bisa dengan penggunaan jelly. Karena penggunaan jelly memiliki beberapa keuntungan tersendiri, seperti mencegah pengaliran jika tinggi atau level